ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani. Bismillah, iqra. Ada mic-nya? Ada, baca. Wa thabata fi sahihain lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata fi sahih. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hajri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin wa ra'suhu fi hajri wa ana haid. Wa ja'an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat inni li aqra hizbi wa ana muttaji'ah ala sarir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan zikir. Lalu kemudian di antara hal yang dianjurkan untuk orang yang berzikir itu adalah memilih dalam keadaan yang terbaik. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang dianjurkan untuk orang yang berzikir itu yang paling afdol adalah dalam keadaan duduk di tempat yang bersih atau menghadap kiblat. Artinya dalam keadaan berduduk dan menghadap kiblat. Nah, duduk yang seperti apa? Nah, sebagian ulama menyampaikan yang afdal itu duduknya adalah duduk tawarruk. Ada lagi sebagian dengan duduk iftirash. Artinya ada sebagian menyampaikan yang afdal itu dengan duduk yang model tahiyat akhir. Nah, itu berzikir dengan model seperti itu. Ada sebagian menyampaikan yang lebih afdal adalah dengan duduk dengan cara iftirash atau dalam keadaan tahiyat awal. Atau ada lagi sebagian menyampaikan adalah dengan at-tarbi' murabba'an, duduk dalam keadaan bersila. Nah, yang mana yang bujur? Semuanya bujur, tidak ada masalah. Karena di dalam ayat yang setelahnya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah berdirikah atau dalam keadaan duduk. Artinya secara umum duduk. Bagaimanapun keadaan duduk, tidak ada masalah. Atau hendak duduk iftirash kah berzikir, hendak duduk tawarruk kah berzikirnya, atau hendak duduk bersila kah berzikirnya, kada ada masalah. Atau bahkan misalnya hendak mengumpati Nabi ihtiba, maka kada ada masalah juga, sekalipun itu artinya yang lebih afdal bagi kita adalah tetap duduk dengan keadaan iftirash, tawarruk atau murabba'an atau tarbi, duduk dalam keadaan bersila. Nah, itu. Karena itu cuma dikhususkan bagi Nabi. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih afdal dari siapapun yang ada. Nah, ketika Nabi duduk di dalam satu majelis, tak ada seorang pun yang lebih afdal di dalam majelis tersebut melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara dalil yang disampaikan atau dikemukakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya kan ujar beliau di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ujar beliau kada ada masalah kalau seandainya orang hendak berzikir model kayak apa, hendak dalam keadaan berabah kah, hendak dalam keadaan berduduk kah, hendak dalam keadaan berjalan kah, hendak dalam keadaan berdiri kah, dengan keadaan apapun terserah, dan itu kada ada masalah. Bahkan Al-Imam Nawawi menyampaikan bahkan itu kada makruh. Kalau seandainya orang ada berzikir dalam keadaan berabah, bolehlah, boleh. Apakah makruh? Kada makruh. Tapi menyalahi daripada yang lebih afdal. Nah, itu artinya kada sampai ke derajat yang namanya makruh. Nah, lalu kemudian dalilnya yang dikemukakan oleh Imam Nawawi adalah wasabata fis sahihain, dan telah tetap di dalam kitab sahihain. Artinya sahihain ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah.
Makanya kan Nabi Muhammad itu pian akan temukan Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan tentang perihal apapun itu atau secara khusus yang berkaitan dengan perempuan, Nabi itu akan menyampaikan melalui Sayyidah Aisyah. Makanya kan Sayyidah Aisyah ini diakui adalah afqahun nisa alal itlaq. Adalah Sayyidah Aisyah ini adalah perempuan yang paling paham permasalahan fikih secara mutlak. Artinya kada ada seorang pun yang bisa melampaui Sayyidah Aisyah. Hatta minar rijal, wakilah hatta minar rijal. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah ini lebih alim dibanding sahabat-sahabat yang laki-laki selain daripada Sayyidah Aisyah. Artinya bahkan Sayyidah Aisyah ini mengungguli sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu termasuk kategorinya adalah laki-laki. Itu wakilah dikatakan. Artinya saking luar biasanya Sayyidah Aisyah ini adalah sosok perempuan yang luar biasa membersamai Nabi. Makanya hikmahnya di antara sebagian ulama menyampaikan kenapa ya Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah itu kan notabene-nya sangat masih muda. Masih sangat muda. Nah, di antara hikmahnya ujar ulama adalah karena Nabi itu hendak menjaga yang namanya ilmu nih. Jadi ketika itu Nabi menyampaikan ilmu dan diwariskan kepada Sayyidah Aisyah. Karena mau kada mau yang andum itu pasti berbeda dengan orang yang lebih tua. Makanya kan di antara sebagian sahabat itu kan ada sebagian sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Kalau seandainya orang nang belajar faraid itu biasanya dianjurkan supaya mudah-mudahan mendapatkan futuh di dalam permasalahan faraid, biasanya bertawasul dan mengirimkan Al-Fatihah kepada sahabat Zaid bin Thabit. Karena sahabat Zaid bin Thabit ini adalah sahabat yang paling pintar dan paling luar biasa di dalam permasalahan fikih mawaris atau fikih faraid. Nah, Zaid bin Thabit ini adalah dari kalangan anak muda. Mungkin ketika berkumpul dengan Nabi itu kisaran Zaid bin Thabit ini masih belasan tahun. Entah 15 tahun kah, pokoknya masih kisaran belasan tahun. Lalu ketika itu Nabi Muhammad tuh pernah menyuruh Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Yang kita kenal saat ini adalah bahasa Ibrani. Nah, jadi ketika itu sahabat Zaid bin Thabit diperintahkan Nabi untuk mempelajari bahasa Ibrani atau bahasa orang-orang Yahudi. Karena Nabi takut bahwasanya ketika itu kalau seandainya ada yang bisa berbicara atau paham dengan bahasa-bahasa Yahudi, maka kemungkinan orang-orang Yahudi itu untuk menipu dan mengakal itu semakin kecil. Nah, jadi ketika itu Nabi memerintahkan salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk beliau itu belajar yang namanya ilmu, belajar yang namanya bahasa orang Yahudi. Dan Nabi itu cuma memberikan batas kurang lebih hanya sebanyak 2 minggu, 15 hari. Cuman diberikan waktu 15 hari, setengah bulan disuruh belajar bahasa Yahudi. Amun pian tuh mendengar bahasa orang Ibrani saat ini kan kadang-kadang mendengar aja kadang-kadang mau kita bahasanya tuh kan lain menyorang. Nah, ketika itu Zaid bin Thabit diperintahkan Nabi untuk mempelajari bahasa tersebut tapi dalam jangka waktu 15 hari, 2 minggu lah anggap. Dan ketika itu Zaid bin Thabit disanggupi oleh Zaid bin Thabit dan bujur. Setelah 2 minggu rupanya Zaid bin Thabit itu mampu mempelajari dan memahami bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, bahkan berbicara dengan kalimat atau dengan pembicaraan yang fasih. Artinya seakan-akan orang nih Zaid bin Thabit ini sudah lebih dulu paham tentang bahasa Yahudi. Nah, itu dari kalangan anak muda. Lalu pertanyaan, apakah di antara sahabat-sahabat yang tua tuh mereka tuh kada pintar? Kadakah itu? Artinya memang banyak sahabat itu, semua sahabat yang bersamai Nabi, mereka tuh diberikan akal yang luar biasa untuk mengingat apapun yang disampaikan Nabi Muhammad. Cuman mau kada mau kualitas orang yang muda dengan orang yang tua itu pasti berbeda. Makanya kan di antara sahabat-sahabat yang menonjol di dalam masalah keilmuan, pasti yang lebih menonjol itu adalah sahabat-sahabat yang muda. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan termasuk muda ketika membersamai Nabi. Ada lagi Anas bin Malik. Bahkan di antara muksirin, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu diisi oleh orang-orang yang mereka tuh notabene-nya masih muda bersama Nabi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, artinya mau kada mau memang kualitas orang yang muda itu pasti berbeda dengan kualitas orang yang sudah tua. Bahkan kalau seandainya kita coba kan biar perhatikan, mungkin kalau seandainya kita tuh 10 tahun yang lalu menghafal tuh nyaman, tapi ketika sekarang nih agak-agak susah kadang-kadang. Artinya menunjukkan memang kualitasnya pasti berbeda. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad itu diantara hikmahnya Nabi Muhammad itu menikahi Sayyidah Aisyah adalah diantaranya adalah siyanatul ilm, menjaga keilmuan ini, supaya jangan sampai ilmu itu kada sampai kepada orang setelahnya. Maka diwariskan ilmu tersebut kepada Sayyidah Aisyah yang notabene-nya masih sangat muda. Bahkan Sayyidah Aisyah itu ditinggal wafat Rasulullah ketika itu berumur 18 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidah Aisyah itu berumur 18 tahun. Nah, itu artinya 18 tahun.
Artinya saat itu masih sangat muda, tapi disitulah hikmahnya. Artinya setelah itu hampir semua fikih, apalagi yang berkaitan dengan fikih rumah tangga, tentang fikih rumah tangga dan fikih yang berkaitan dengan perempuan. Contohnya permasalahan istihadhah, permasalahan haid, permasalahan nifas, permasalahan iddah, dan yang lain-lain itu pasti akan bersangkutan kepada sahabat, kepada istri Nabi yaitu Sayyidah Aisyah. Nah itu di antara ujar ulama adalah hikmahnya Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah yang padahal awalnya beliau itu masih sangat belia atau masih sangat muda. Pada hakikatnya pasti semua itu pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang semua itu memang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus sebujurnya kita ini mencari alasannya. Karena setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi itu seharusnya kita tuh kada usah mencari alasannya. Cuman ulama sekedar menyampaikan itulah di antara hikmahnya. Masih banyak lagi di antara hikmah-hikmah Nabi yang lain. Di antaranya hikmahnya adalah bagaimana Nabi itu bermuamalah atau bersikap kepada perempuan yang perempuan itu jauh umurnya dibanding Nabi. Nah kita diperlihatkan ketika Nabi bersama Sayyidah Aisyah itu kan akan lebih menonjol sifat sabarnya Nabi Muhammad. Nah itu kita melihat dari hikmah Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah. Nah, jadi salah satunya ujar Sayyidah Aisyah. Nah, ini adalah salah satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Bahwasanya ujar Sayyidah Aisyah, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi fi hijri. Bahwasanya Rasulullah itu berbaring di pangkuanku. Ini hijri atau hajri boleh. Fi hijri boleh, fi hajri boleh. Bahkan yang lebih afsah adalah hajri. Yang lebih afsah, yang lebih fasih adalah ucapannya adalah dengan kalimat hajri. Yattaqi fi hijri atau yattaqi fi hajri. Rasulullah itu berbaring di pangkuanku ujar Sayyidah Aisyah. Wa ana haid dan saat itu aku dalam keadaan haid. Fa yaqra'ul Qur'an maka saat itu Nabi membaca Al-Qur'an. Nah ini adalah sebagian dalil ulama yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu tidak makruh untuk dibaca dalam keadaan berabah. Cuman itu bagi orang yang hafal. Kalau seandainya membawa mushaf, Bang, kalau seandainya dikatakan makruh kayaknya kada sampai, Bang. Cuman mungkin adalah menyalahi daripada adab yang ada. Karena kan di hadapannya adalah tulisan Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Di hadapan ini adalah Al-Qur'an. Kalau seandainya orang kada hafal jangan coba-coba baca sambil berabah. Ini adalah orang yang misalnya hafal. Kalau hafal ya kada ada masalahnya hendak berabah Kak. Hendak hadap kanan kah hadap kiri kah yang membaca Al-Quran tersebut kada ada masalah karena itu tersimpan di dalam otaknya. Artinya ketika itu kada bisa membuka Al-Quran. Kalau seandainya membuka Al-Quran, Bang, maka ketika itu mungkin adalah yang lebih afdal untuk kita itu sambil membaca dalam keadaan berduduk. Tapi apakah sampai ke ranah makruh? Kayaknya mau disampaikan ke ranah makruh kayaknya kada sampai, Bang. Artinya ini cuman menyalahi adab yang seharusnya. Artinya menyalahi yang lebih afdal. Yang lebih afdal itu adalah membaca Al-Quran dalam keadaan berduduk. Artinya jangan buru-buru kita mengingkari orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berabah. Karena kalau seandainya pian ke Arab sana, pian akan temukan berapa banyak orang yang sambil berabah baca Al-Quran. Banyak tuh terjadi. Di Masjid Nabawi, pian perhatikan habis subuh tuh. Habis subuh tuh kalau seandainya pian bertahan di Masjid Nabawi, pian perhatikan kiri kanan. Pasti ada orang yang membaca Al-Quran sambil berabah. Nah, itu artinya memang mereka tuh memiliki dalil yang mengatakan bahwasanya memang kada ada masalah kalau seandainya membaca Al-Quran dalam keadaan berabah. Cuman memang mau kada mau ini kan kita ini di hadapan kalamullah, pesannya Allah. Maka ketika itu yang lebih afdal adalah untuk dalam keadaan berduduk. Nah, itu. Cuman di sini menjelaskan bahwasanya Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya boleh kalau seandainya orang membaca Al-Quran dalam keadaan berduduk. Fa yaqra'ul Quran rawahul Bukhari wa Muslim. Nah itu. Nah, artinya ini kalau bisa diperdebatkan kalau seandainya orang hendak membaca Al-Quran berduduk silahkan dan itu yang lebih afdal. Kalau seandainya orang hendak membaca dalam keadaan berabah, Bang, kada ada masalah. Artinya kada sampainya berdosa gara-gara itu. Cuman yang menyalahi yang lebih afdal. Nah itu. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang memiliki adab. Nah, itu makanya ujar Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'atibi." Ujar Nabi, Allah itu melajari aku. Artinya Allah itu menggembleng atau bahasa kita itu adalah mengarahkan aku, ujar Nabi. Maka jadilah Nabi itu adalah orang yang luar biasa di dalam permasalahan adab. Karena Allah langsung nang mengajari Nabi. Makanya kan pian akan temukan di dalam surah Al-Kahfi pian akan temukan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah, coba kita baca ayatnya. Wala takul
wala taqul inni fa'ilun dzalika pada. Nah, coba perhatikan. Di sini kan artinya ketika ini masih di dalam ayat ini, di dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 23. Nah, ketika itu sebujurnya Allah itu sedang menjelaskan tentang cerita Ashabul Kahfi. Jadi Allah itu sedang menceritakan tentang perihal Ashabul Kahfi. Berapa orangnya, bahwa di tengah-tengah Ashabul Kahfi itu ada yang namanya anjing. Ketika itu kan ada binatang yang namanya anjing. Jadi ketika itu, jadi Ashabul Kahfi ini kan ada di antara orang-orang yang di masa Nabi Muhammad itu mereka berdebat. Jadi dulu di zaman Nabi dulu ada beberapa orang dari kalangan Nasrani mun kada khilaf. Ketika itu mereka berdebat tentang perihal berapa jumlah Ashabul Kahfi. Coba pian perhatikan. Jadi ketika itu mereka berdebat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Sebagian mengatakan mereka jumlahnya 7, sebagian ini mengatakan jumlahnya 5. Sebagian lagi mengatakan jumlahnya adalah sebagian lagi mengatakan jumlahnya 3. Jadi ada yang sebagian menyambat Ashabul Kahfi itu totalnya bertiga, ada yang menyambat total Ashabul Kahfi itu berlima, ada yang menyambat total Ashabul Kahfi itu bertujuh. Mereka berdebat tentang itu. Maka ketika itu Nabi mendengar pembicaraan tersebut. Lalu kemudian mereka bertanya ke hadapan Nabi, wahai Muhammad, engkau kira-kira tahulah berapa jumlah pasti berapa Ashabul Kahfi ini? Jumlah Ashabul Kahfi ini ada berapa? Yang kita kenal kan 7. Yang masyhur yang kita biasa dengar adalah Ashabul Kahfi itu 7, 8 dengan anjing. Tapi ketika itu mereka tuh berdebat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Artinya memang di dalam tafsir pun ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 5. Ada sebagian menyampaikan jumlahnya 3. Sama seperti dulu di zaman Nabi. Jadi ketika itu mereka mencoba bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kira-kira berapa jumlah pasti dari Ashabul Kahfi? Coba pang minta beritahukan pada Tuhanmu. Maka ketika itu Nabi kada bisa menjawab karena Nabi belum tahu, belum diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di dalam ayat. Nah, di dalam ayat 22. Ujar Allah, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka itu saat itu sebagian mereka berkata bahwasanya Ashabul Kahfi itu 3. Yang keempat adalah seekor anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan ketika itu ada sebagian mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 5, yang keenamnya adalah seekor anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya jumlahnya adalah 7, yang ke-8 adalah seekor anjing. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ujar Allah, hanya Allah lah yang tahu tentang berapa jumlahnya. Dan hanya beberapa segelintir orang, ujar Allah, yang mereka tuh tahu tentang berapa jumlah pasti daripada Ashabul Kahfi. Coba pian perhatikan, Allah tuh kadang mempastikan berapa jumlahnya. Antik kan nih, ketika Allah menjelaskan nih bahwasanya orang tuh berbeda pendapat, ada 3, yang keempatnya adalah seekor anjing, ada yang menyambat 5, yang keenamnya adalah seekor anjing, ada yang ke-7, yang ke-8-nya adalah seekor anjing. Allah ceritakan itu. Tapi ketika itu Allah kadang menambah hukum pastinya berapa. Jadi ketika itu Allah kadang menyambat hukumnya apa, jumlahnya 3. Allah kadang juga memastikan jumlahnya 5. Allah juga kadang memastikan jumlahnya 7. Tapi Allah cuma menceritakan bahwasanya di tengah-tengah itu ada seekor anjing. Jadi Allah pastikan bahwasanya di antara setiap bilangan yang orang tuh berbeda pendapat, ujar Allah, di antara mereka tuh ada seekor anjing, ujar Allah. Artinya Allah tuh cuma memastikan di antara jumlah Ashabul Kahfi itu ada seekor anjing, dan Allah kadang memastikan berapa jumlah Ashabul Kahfi. Sekalipun memang Ibnu Abbas itu menyampaikan di dalam ujar beliau sebagaimana dinukil oleh ulama tafsir bahwasanya ujar Ibnu Abbas, aku adalah di antara segelintir orang yang mengetahui jumlah pastinya. Ujar Ibnu Abbas, jumlah mereka adalah 7, dan yang ke-8 adalah seekor anjing. Nah, itu yang sering kita dengar. Nah, artinya coba pian perhatikan di dalam ayat tersebut, padahal saat itu Allah kadang memastikan jumlah Ashabul Kahfi, tapi Allah menekankan di tengah-tengah mereka ada seekor anjing. Kenapa? Karena ujar ulama adalah ini adalah sirrul mutabaah, adalah rahasia orang yang mau umpati orang soleh. Ini padahal seekor anjing, tapi mau umpati orang-orang soleh. Bahkan di dalam keadaan seperti itu, seekor anjing pun bahkan melindungi Ashabul Kahfi. Maka ketika itu Allah muliakan seekor anjing tersebut dengan apa? Dengan Allah pastikan bahwasanya berapapun jumlah Ashabul Kahfi yang diperdebatkan, ujar Allah, ketahuilah di tengah-tengah mereka itu ada seekor anjing. Nah itu. Nah,
ketika itu kan ayat tersebut sedang membahas tentang perihal Ashabul Kahfi. Cuman coba pian perhatikan ayat setelahnya. Ini antik nih, makanya Al-Quran tuh kalau seandainya pian perhatikan aja, setiap ayat demi ayat tuh pian akan temukan bagaimana Allah tuh menyisipkan pesan. Nah coba perhatikan setelah ayat, satu ayat setelahnya, ujar Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini beda pembahasan nih. Ujar Allah wala taqulanna, ujar Allah janganlah kamu wahai Muhammad sekali-kali berkata, ujar Allah inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwasanya kamu akan melakukan itu besok. Ini beda kasusnya. Ketika itu Nabi pernah satu kali ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang permasalahan gaib. Perihal permasalahan gaib. Ketika itu ujar Nabi, esok aku akan jawab. Tapi Nabi kadang mengucap insya Allah. Jadi ketika itu Nabi ujar Nabi, aku akan menjawab itu esok. Menunggu firman daripada Allah nih, menunggu wahyu. Ujar Nabi, aku akan menjawab itu besok. Tapi Nabi kadang menyebut dengan insya Allah. Sampai besok rupanya kada turun ayat sekalipun. Kada turun wahyu sama sekali. Berlalu waktu sampai berhari-hari dan berminggu-minggu, wahyu itu kada turun sekali-kali pun. Maka ketika itu Nabi ini merasa gelisah ketika itu. Maka setelah itu Allah menurunkan ayat, ujar Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ujar Allah wahai Muhammad, janganlah sekali-kali kamu berkata bahwasanya kamu besok akan melakukan ini, melainkan kamu terlebih dahulu berkata insyaallah. Makanya kan ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang inya mengatakan esok aku akan menggawi, maka kemungkinan besarnya akan gagal mencapai itu. Karenanya kada barengi dengan insyaallah. Nah itu. Makanya kan di dalam kisah, kalau seandainya kita berkisah lagi, di antara kisah Bani Israel, mungkin pian tahu cerita Al-Baqarah. Cerita bagaimana ada seorang dari kalangan Bani Israel yang inyani mencari, diperintahkan oleh Allah untuk mencari seekor sapi betina. Yang di dalam ayat kan la safra abain apa la safra fakihun launuha tasurrun nadhirin. Itu ayatnya kalau seandainya pian hendak buka menyorang. Tapi ulun mempersingkat waktu aja. Jadi ketika itu ada seorang dari kalangan Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari sapi betina. Cuman yang dicari sapi betina ini agak langka dan mungkin bahkan bisa dikatakan kada ada di dunia. Warnanya itu kuning keemas-emasan. Di mana ada sapi warna kuning keemas-emasan? Jadi ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari sapi yang berwarna kuning keemas-emasan. Karena saat itu orang tadi itu dari kalangan Bani Israel ini ketujuh betakun. Padahal awalnya Allah tuh memerintahkan melalui Nabi Musa untuk mencari sapi betina. Dah kayak itu aja. Tapi nyebetakon pulang sapi betina yang model kayak apa? Menyakiti diri seorang. Artinya awalnya sudah ada perintahkan sapi betina. Kalau seandainya sapi betina ya sudah tinggal cari kan harusnya. Bagaimanapun keadaannya. Tapi ketika itu nyebetakon. Ujar orang tadi, ujar Bani Israel tadi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kira-kira sapinya nang sapi betina yang model kayak apa? Betakun panjang lebar sampai akhirnya ketika itu Nabi Musa menjawab dengan ciri-ciri yang rasanya mustahil untuk didapati sapi tersebut. Tapi ketika itu karena kalangan dari Bani Israel ini ketika hendak mencari sapi tersebut, padahal sapi itu rasanya mustahil didapatkan. Tapi ketika itu orang dari kalangan Bani Israel itu berkata, oke, ujar orang tersebut, wahai Nabi Musa, ulun akan mencari sapi tersebut insya Allah. Yang menyebut dengan kalimat insya Allah. Maka ketika itu Allah akhirnya mempertemukan orang tersebut dengan sapi yang warna kuning keemas-emasan. Padahal mustahil itu didapat di dunia itu. Tapi karena menyebut kalimat insya Allah, maka Allah datangkan sapi tersebut. Berkatnya mengucap kalimat insya Allah. Nah, artinya kalimat insya Allah ini memiliki keagungan yang tersendiri. Yang kalau seandainya kita ucapkan, kemungkinan besar itu akan tercapai. Tapi ketika sampai di Indonesia itu berubah artinya. Namun orang tuh mengucap insya Allah artinya kada jadi. Insya Allah belajar. Artinya itu kemungkinan kada terjadi. Itu antiknya bilang. Tapi harusnya sebujurnya nangka itu insya Allah itu digunakan untuk orang-orang yang bujur baniat. Nah itu. Tapi kan ada salah juga bang. Ada orang sebagian kan insya Allah artinya Allah bakandak ya. Mun seandainya Allah kada bakandak artinya kada terjadi. Nah itu. Nah itu insya Allah. Nah ketika itu kan kita melihat bagaimana Allah itu mendidik atau bagaimana Allah itu melajari Nabi Muhammad. Makanya ujar Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena Allah langsung nang melajari Nabi Muhammad. Bahkan di dalam perkara insya Allah pun Allah menegur Nabi kita Muhammad. Makanya pian akan temukan dalam beberapa kali di dalam surah Al-Quran itu pian akan temukan Allah itu dalam tanda kutip menegur Nabi Muhammad. Nah makanya kan ini salah satu dalil hujjah yang mengatakan, yang menguatkan bahwasanya Al-Quran itu kada mungkin dibuat oleh Nabi Muhammad. Kada mungkin rasanya Nabi Muhammad itu menulis Al-Quran tapi di dalam Al-Quran itu isinya adalah menegur diri seorang.
Rasanya mustahil. Karena pian akan menemukan dalam beberapa kali di dalam surah Al-Quran tuh Allah melajari Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla salah satu contohnya. Karena ketika itu Nabi Muhammad tuh pernah didatangi oleh sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah sahabat yang buta. Yang buta. Ini ulun hendak jelaskan kalau seandainya pian menemukan ada misalnya ada pian bertemu orang yang buta. Lalu kemudian pian hendak jadikan imam, boleh, tidak ada masalah. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan karena ulun pernah beberapa kali menghadapi orang nang buta. Jadi ketika itu bingung orang hendak menyuruh ini maju. Kadang-kadang orang nang buta tuh suaranya bagus pian. Ada sebagian orang nang buta tuh mereka tuh adalah qari. Nah tuh, coba bayangkan bagaimana Allah tuh memang maha adil, Bang. Ketika Allah tuh cabut penglihatan, Allah berikan dengan penggantinya. Ya jadi qari kadang-kadang. Maka bagus suaranya. Suaranya tuh bahkan kadang yang menyamai dari orang nang kaum melihat. Banyak tuh di Hadramaut ulun banyak beberapa kali nemui orang-orang yang menjadi munsyid, orang yang berqasidah, orang tuh buta padahal. Tapi suaranya tuh luar biasa. Khas kadang-kadang sama lawan orang nang kayak itu. Nah, jadi kadang-kadang nang kayak itu memang. Jadi ketika itu, apa hukumnya orang menjadikan orang nang buta itu menjadi imam? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang nang buta itu lebih afdal untuk menjadi imam selama inya itu adalah orang yang fasih membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika itu matanya kada terkotori dan ketika sembahyangnya kada bakal terganggu. Kalau orang nang kawa melihat lalu di muka tuh ada kecoa, kada panik. Kan kayak gitu tuh. Orang nang kawa melihat di sembahyang di hadapan sujudnya ada kecoa atau lipas di hadapan. Mata tuh kada berubah lagi dari situ nah. Berpikir kebilah hendak sujudnya lah aja. Apalagi yang sudah ada tanda-tanda hendak terbang tuh. Hendak terbang tuh bisa bebatal sembahyang kadang-kadang orang. Artinya kan beda nih khusyuk orang nang melihat dengan orang nang kada melihat. Kalau orang nang kada melihat kada ada urusan. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang nang buta itu lebih afdal untuk menjadi imam. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Syekh Al-Ambabi. Syekh Al-Ambabi ini adalah Syekhul Azhar, ulama di negeri Mesir. Ketika itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu dari Yaman, dari Hadramaut, dari Huraidah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah satu kali berdatang atau berziarah ke Mesir. Ketika beliau ke Mesir, beliau bertemu dengan Syekh Al-Ambabi. Syekh Al-Ambabi ini adalah Syekhul Azhar. Bahasa kita itu kayak grand syekhnya daripada Azhar, Al-Azhar di zaman itu. Ketika itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu terkena hendak sembahyang berjamaah dengan Syekh Al-Ambabi. Ketika hendak berjamaah dengan Syekh Al-Ambabi, maka ketika itu Syekh Al-Ambabi mempersilahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk menjadi imam. Padahal saat itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu dalam keadaan buta. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini dalam keadaan buta beliau itu. Tapi ketika itu beliau dipersilahkan oleh Syekh Al-Ambabi untuk menjadi imam. Ketika itu ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang lebih afdal adalah kamu ujar Habib Ahmad. Tapi ujar Syekh Al-Ambabi pian nang lebih afdal. Kenapa? Karena pian adalah dalam keadaan tertutup mata pian. Artinya kadang melihat hal-hal yang menyebabkan pian itu adalah termasuk orang-orang nang lalai. Artinya mata itu terjaga. Maka setelah itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun akhirnya mengimami Syekh Al-Ambabi di Mesir. Nah itu. Jadi ketika itu salah satu ulama yang berpegangan pendapat bahwasanya orang nang buta itu lebih afdal untuk menjadi imam. Tapi ulun sampaikan lagi, di dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwasanya orang nang buta dan orang nang melihat itu kada ada bedanya. Artinya terserah hendak menjadi imam yang lebih afdal, kada ada yang lebih afdal, sama. Orang nang kaum melihat silahkan menjadi imam, orang nang kada melihat pun sama menjadi imam. Yang membedakan itu adalah bagaimananya membaca Al-Quran, apakahnya fasih atau kada. Kalau seandainya nang buta lebih fasih, maka buta nang lebih afdal. Tapi kalau seandainya orang nang kaum melihat itu adalah orang nang lebih fasih, maka orang nang kaum melihat itu yang lebih afdal untuk menjadi imam. Nah, itu sekedar penjelasan tentang bagaimana hukumnya orang menjadikan orang nang buta itu imam. Artinya dalam tanda kutip boleh. Nah itu intinya. Nah jadi bulik persalahan tadi Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini adalah salah satu sahabat yang buta. Dan amun kada salah di dalam Ibanatul Ahkam kada khilaf kami baca adalah sebanyak 17 kali Nabi Muhammad itu bahkan memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi pengganti Nabi dalam salat. Ketika Nabi keluar kota Madinah, maka Abdullah bin Maktum ini diperintahkan Nabi untuk mengimami salat orang-orang Madinah. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya orang nang buta itu diperbolehkan untuk menjadi imam. Nah ketika itu satu kali Abdullah ibn Ummi Maktum kan buta, artinya kan buta ketika itu. Abdullah ibn Ummi Maktum ini satu kali pernah mendatangi Nabi yang Nabi ini padahal sedang berbicara dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy.
Jadi ketika itu Nabi ini sedang berbicara dengan kaum pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi sedang berbicara dengan pemuka kaum kafir Quraisy, tiba-tiba Abdullah ibn Ummi Maktum datang. Ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum, maka tiba-tiba Abdullah ibn Maktum ini kan buta, kada melihat. Maka ketika itu Abdullah ibn Ummi Maktum ini kada melihat bahwa si Nabi ini sedang berbicara dengan orang lain. Karena kada melihat tadi, tiba-tiba Abdullah ibn Ummi Maktum langsung memotong pembicaraan Nabi. Padahal Nabi ini hendak berpandir dengan orang tadi. Tapi rupanya karena Abdullah tadi kada melihat Nabi sedang berpandir, maka Abdullah ibn Ummi Maktum langsung memotong pembicaraan Nabi. Karena kada tahu. Ketika Nabi Muhammad dia tahu pembicaraan beliau ini sedang dipotong oleh Abdullah ibn Maktum, maka Nabi Muhammad di dalam tanda kutip agak sedikit tuh kada suka dengan yang dikerjakan oleh Abdullah ibn Maktum. Dan dengan sebab itu akhirnya Nabi Muhammad ini seakan-akan menunda. Nabi Muhammad membiarkan dulu nih, membiarkan Abdullah ibn Maktum ini kayaknya dulu. Artinya Nabi mendahulukan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi ini tetap melanjutkan pembicaraan dengan orang-orang pemuka kafir Quraisy, dan dalam tanda kutip artinya ketika itu Nabi membiarkan Abdullah bin Maktum sendirian. Dan saat itu Nabi menampakkan raut wajah yang agak tidak suka dengan yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, ujar Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah ketika itu turunlah surah Abasa. Di antara surah Abasa itu ada ayat yang ketika itu Allah menegur Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah jangan bermuka masam dengan orang yang jelas-jelas beriman. Nang di hadapannya adalah orang-orang yang jelas beriman, Abdullah Maktum, dan di hadapan Nabi ini adalah orang-orang yang belum pasti beriman. Yang mana ujar Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah kemungkinan kecil mereka itu hendak beriman. Sedangkan yang di hadapannya adalah orang-orang yang bujur-bujur membawa keimanan. Ujar Allah, janganlah kamu bermuka masam, ujar Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai seterusnya. Nah jadi ketika itu bahkan Allah pun menegur Nabi kita Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu diajari oleh Allah tentang permasalahan adab. Nah, itu. Nah artinya umat Nabi Muhammad pun seperti itu. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang memiliki adab. Makanya kan diantaranya adalah seorang muslim itu banyak diantara adab-adab yang kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah bagaimana kita ketika berjalan dengan orang lain, atau bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, atau misalnya sebagaimana pernah diriwayatkan di dalam Muntahasul, di dalam kitab Al-Muntahasul pernah kami membaca Nabi Muhammad itu pernah satu kali ketika Nabi mengetuk rumah orang, Nabi itu berdiri di belakang pintu tersebut. Artinya kalau seandainya pintu nih misalnya kan dianggap misalnya pintu, maka Nabi Muhammad kan buka pintu ini kan dari sini. Maka Nabi Muhammad tuh ketika mengetuk pintu, Nabi akan berdiri di sini. Kenapa? Karena tujuannya ketika orang membuka pintu tersebut supaya kada langsung kelihatan yang di dalam rumah. Itu termasuk adabun nabawi, termasuk adabnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi mengetuk rumah orang, maka Nabi berdiri di sisi belakang pintu tersebut supaya orang ketika membuka pintu kada langsung kelihatan rumah di dalam. Karena takutnya di dalam rumah itu ada perempuan-perempuan yang belum memakai hijab atau misalnya terbuka auratnya. Nah itu termasuk adab Nabi Muhammad. Banyak lagi adab-adab Nabi yang lain. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah jadi begitu pun juga di dalam permasalahan membaca Al-Quran. Bebulik permasalahan di dalam kitab bahwasanya di dalam permasalahan membaca Al-Quran, memang kita katakan orang yang membaca Al-Quran di dalam keadaan berbaring itu memang kita katakan mungkin rasanya kada sampai kerana makruh, apalagi kada sampai kerana haram, rasanya jauh. Cuman ini menyalahi daripada adab yang seharusnya, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang memiliki adab. Nah itu. Tapi ini sekedar menjelaskan bahwasanya boleh. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, wa ra'suhu fi hajri wa ana haid. Dan ketika itu kepala Nabi di pangkuanku, ujar Sayyidah Aisyah, dan ujar Sayyidah Aisyah saat itu aku dalam keadaan haid. Nah ini menunjukkan juga bahwasanya ketika orang misalnya bersandar di hadapan dengan orang yang junub misalnya, atau orang yang haid, atau perempuan yang nifas, kalau seandainya orang bersandar selama kada bersentuhan tangan lah. Kalau bersentuhan tangan batal wudunya. Kalau seandainya kada bersentuhan tangan, sekedar bersandar atau misalnya berabah di pangkuan bini misalnya, apakah itu diperbolehkan? Maka kada dipermasalahkan. Kenapa? Sekalipun orang tadi dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas atau dalam keadaan junub. Kenapa? Karena kada ada masalah. Nah itu. Kada ada masalah karena Nabi pun seperti itu. Maka Nabi pun membaca Al-Quran di pangkuan Sayyidah Aisyah, yang mana saat itu Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Selanjutnya waja'an Aisyah, selanjutnya daripada Sayyidah Aisyah aidan. Nah, makanya kan akan temukan hadis rata-rata itu dari Sayyidah Aisyah. Setiap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga itu pasti Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan kebanyakannya.
kebanyakannya. Makanya kan ini salah satu ujar Habib Abu Bakar Al-Adil Masyhur, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu memang diharuskan untuk paham dengan ilmu. Kada cuma bisa mengharapkan laki-laki. Kenapa? Karena ujar Habib Abu Bakar, ada di antara ilmu-ilmu itu yang kada sepantasnya untuk dijelaskan oleh seorang laki-laki. Kada mungkin rasa kalau permasalahan haid itu, kalau seandainya ulun nih berbicara tentang haid, kalau seandainya permasalahan haid harinya mungkin mudah, tapi kalau seandainya ditanyakan bagaimana batas orang itu dikatakan keluar haid, atau bagaimana misalnya perempuan itu dikatakan bagaimana batas tentang permasalahan kemaluan perempuan, itu kan adalah suatu yang tabu untuk diceritakan oleh laki-laki. Maka ketika itu ujar Habib Abu Bakar, inilah salah satu yang menunjukkan bahwa perempuan itu harus paham tentang permasalahan agama. Kada kau cuma berharap dengan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu ada memiliki batas di dalam penyampaiannya. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika menjelaskan perihal yang agak sudah lebih mendalam ke perihal wanitaan, maka Nabi Muhammad itu akan melemparkan itu kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ketika Nabi itu menjelaskan tentang perihal hukum, ketika semakin jauh ke ranah perempuan, maka Nabi Muhammad itu akan melemparkan itu kepada Sayyidah Aisyah melalui lisannya Sayyidah Aisyah. Makanya kan akan temukan Nabi Muhammad itu ketika menjelaskan tentang permasalahan, mohon maaf dengan kalimatnya hubungan intim, maka Nabi Muhammad itu pasti memakai kalimat man ata imra'atahu, barang siapa yang mendatangi istrinya. Mendatangi di dalam tanda kutip adalah berhubungan intim. Tapi Nabi menjaga kalimat itu, karena memang sekalipun la haya'a fil ilm, sekalipun ilmu itu kada ada kata malu, cuman memang ada batas kalimat kita tuh untuk menyampaikan satu ilmu tersebut. Karena kalau seandainya lebih dalam itu akan menjadi tabu. Nah, inilah salah satu dalil yang menunjukkan perempuan itu harus memiliki ilmu tersendiri, apalagi yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Entah itu permasalahan haid, entah itu berkaitan dengan permasalahan nifas, atau permasalahan dengan istihadah dan yang lain-lain. Nah itu. Nah, salah satunya Sayyidah Aisyah. Makanya Nabi Muhammad itu berkali-kali, ujar Habib Abu Bakar, Nabi itu berkali-kali di dalam permasalahan itu, ketika Nabi itu sudah sampai ke dalam ranah yang agak dalam, maka Nabi itu akan melemparkan itu kepada Sayyidah Aisyah. Nah itu. Waja'an Aisyah, selanjutnya daripada Sayyidah Aisyah, qalat, bahwa Sayyidah Aisyah berkata, inni la aqra hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Ujar Sayyidah Aisyah, sungguh aku membaca Al-Quran. Hizbi ini adalah bacaan Al-Quran yang dikhususkan. Hizib ini biasanya amalan orang. Misalnya orang menjadikan setiap harinya membaca 1 juz, maka 1 juz itu dinamakan hizibnya setiap hari. Nah itu. Makanya kan ada namanya Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi. Itu adalah bacaan-bacaan yang selalu dirutinkan oleh Imam Nawawi. Nah itu namanya hizib. Jadi ketika itu ujar Sayyidah Aisyah, inni la aqra hizbi. Ujar Sayyidah Aisyah, sungguh aku membaca hizbi, artinya rutinitasku membaca Al-Quran. Wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Dan ketika aku membaca Al-Quran tersebut, ujar Sayyidah Aisyah, aku dalam keadaan berbaring di atas kasur. Jadi ketika aku membaca Al-Quran, ujar Sayyidah Aisyah, aku berbaring di atas kasur. Nah, lanjut sedikit lagi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yanbaghi yakun al-mawdi' alladhi yazkuru fihi khaliyan nazifan fa innahu azamu fi ihtirami az-zikri wal mazkur. Wa li hadza madhu az-zikri fil masajid wal mawadi' syarifah. Wajanil Imam Al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyib wa yanbaghi aydan ay yakuna famuhu nazifan fa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwak wa in kana fihi najasatan azalaha bil ghusli bil ma falau zakara wa lam yaksilha fa huwa makruhun wa la yahrumu walau qara al-Qur'an wa famuhu najisun kuriha wa fi tahrimihi wajhani li ashabina asahuma la yahrum. Faslun i'lam anna Faslun wa yanbaghi an yakuna al-mawdi' alladhi yadhkuru fihi ghaliyan wa nadhifan. Satu pasal yang menjelaskan tentang yang seharusnya an yakuna adalah al-mawdi' alladhi, tempat yang yadhkuru fihi khaliyan, yang ia pakai untuk berzikir. Khaliyan adalah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan kosong. Khalian ini maksudnya adalah bisa jadi kosong dari manusia atau bisa jadi kosong dari hal yang melalaikan. Satu barang-barang yang mulah kita lalai.
Makanya kan kalau seandainya kita dikatakan lebih afdal mana, membaca Al-Quran secara langsung bermushaf kah atau dengan HP, maka ulun sampaikan memang jauh lebih afdal membaca Al-Quran dalam keadaan bermushaf. Kenapa? Karena di dalam HP ini ada sesuatu yang bisa melalaikan kita. Nah itu timbul soalnya pemerintahan WA, tak keluar daripada aplikasi Al-Quran, kebuka WA sampai 2 jam kadang-kadang tuh. Habis 2 jam tuh uyuh tuh gorengan itu. Kayak itu terus setiap hari artinya. Artinya ketika itu yang lebih afdal untuk seseorang untuk berzikir adalah dalam keadaan sunyi. Sunyi ini bisa jadi sunyi dari manusia atau sunyi dari hal-hal yang menyebabkan kita lalai dan akhirnya berubah arah dari tujuan utama. Nadhifan dan dalam keadaan bersih. Jadi tempat itu harus bersih. Memang ada perkara yang ingin itu suci tapi kada bersih. Ada kan sebagian orang nang bahamburan rumahnya, bersih lah bersih. Kalau seandainya ada najis. Cuman yang lebih afdal itu adalah bersih dan suci. Nah itu yang afdal untuk kita berzikir. Artinya kita menjadikan tempat kita tuh berzikir adalah tempat yang bersih dan tempat yang kosong dari hal yang melalaikan kita. Nah, itu yang lebih afdal. Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal mazkur. Karena itu lebih cocok di dalam pengagungan kita kepada zikir dan orang yang dan zat yang disebutkan di dalam zikir. Nah itu karena kan kita ini menyebut Allah. Maka ketika itu tidak sepantasnya kita memakai tempat-tempat yang kotor. Walihada mudiha dzikru fil masajid dan karena itulah mudiha dipuji adzikru fil masajid, berzikir di masjid-masjid. Nah itu masjid-masjid sama umum musalla juga. Nah sedikit ulah anak menjelaskan tentang perihal perbedaan musalla dan masjid. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan nih. Apa yang membedakan antara masjid dan musalla? Maka ulun sampaikan musalla itu pun sebenarnya hukumnya sama seperti masjid pada asalnya. Makanya kan musalla itu ujar sebagian ulama adalah mengikuti uruf penggunaan kalimat di daerah tersebut. Penggunaan kita di Samarinda secara khusus orang tuh menyambat musalla. Biasanya musalla itu adalah umum yang biasanya tanah itu memang diwakafkan, tapi belum sampai dipakai untuk menjadi sembahyang Jumat. Kan kayak itu biasanya musalla tuh atau langgar. Nah langgar itu kan biasanya identik dengan tempat yang memang sudah diwakafkan tapi kada sampai untuk dipakai untuk menjadi masjid atau sembahyang Jumat. Nah itu di dalam permasalahan bahasa Arab itu namanya masjid juga. Tapi masjid ghaira jami, masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Makanya kan pian ketika pian berangkat ke masjid ke Madinah, pian akan temukan semua itu namanya masjid, kada ada musala. Masjid Nabawi itu dipakai kan sembahyang Jumat. Tapi di sebelah Masjid Nabawi itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Nah itu namanya kalau kita pindah ke Indonesia namanya musola, kada dipakai untuk sembahyang Jumat. Nah di dalam permasalahan seperti itu artinya musola yang kita kenal, yang tanah itu memang diwakafkan dan ketika itu memang dipakai untuk sholat kada ada tujuan lain. Cuman bedanya kada dipakai untuk sembahyang Jumat. Maka musola seperti itu dihukumi sama seperti masjid. Maka ketika itu orang dapat i'tikaf di musala tersebut. Kalau seandainya orang datang ke musala, masuk ke musala dan be'tikaf, makanya dapat pahala i'tikaf. Begitupun pula bagi perempuan yang haid, nifas ataupun dalam keadaan membawa najis atau misalnya laki-laki yang dalam keadaan junub, maka diharamkan untuk masuk ke dalam musala. Sekalipun karena ada pembahasan yang lebih lanjut terkait masalah perempuan yang haid masuk ke dalam musalla tuh. Karena ada pembahasan khusus. Cuman secara garis besar perempuan haid, laki-laki yang junub ataupun perempuan yang nifas, maka mereka itu diharamkan untuk masuk ke dalam musalla. Nah, yang musalla yang diperbolehkan itu kayak apa? Adalah musalla yang dipakai untuk kalimat tempat yang dijadikan di dalam rumah untuk sembahyang. Misalnya ada orang maulah rumah, di dalam rumah itu dijadikan musalla. Artinya kan musalla itu masih jadi tempat pinjak lah, tanahnya bukan tanah wakaf. Dan kalau seandainya tuh musallanya hendak ubah jadi ruang tamu pun kada ada masalah. Maka musalla yang seperti ini ketika kita i'tikaf di dalam tempat tersebut kada mendapatkan pahala dan kada disyariatkan. Dan kita kada disyariatkan i'tikaf di dalam tempat tersebut. Dan begitu pun pula bagi perempuan yang haid ataupun nifas atau laki-laki yang dalam keadaan junub masuk ke dalam musalla yang seperti itu, maka kada diharamkan. Makanya kan ada sebagian orang yang ketikanya membangun musalla itu dijadikan juga kadang-kadang tempat menyetrika baju. Ada juga yang kayak itu. Nah ketika perempuan yang haid masuk ke tempat situ untuk menyetrika baju boleh, ada masalah. Karena itu berbeda hukumnya dengan musalla yang kita kenal di dalam permasalahan fikih. Nah itu kira-kira dapat dipahami itulah. Jadi musalla itu yang kita kenal, musalla yang kita kenal di tempat khusus itu namanya masjid juga sebenarnya. Cuman penggunaan kita memakai dengan kalimat musalla atau langgar.
Nah, musola yang lain itu adalah musola yang dikhususkan tapi tempatnya masih tempat kita, tanahnya masih tanah kita. Kalau seandainya pun kita ubah ke tempat yang lain pun kada ada masalah. Nah, ini yang musola yang kalau seandainya orang junub dan haid masuk kada diharamkan. Itu. Nah, ini mudih walihada mudih dzikru fil masajid wal mawadi'is syarifah. Nah, karena itulah orang nang duduk di dalam tempat-tempat yang mulia mereka itu dipuji. Nah, ini salah satu dalil ujar Syekh Ibn Allan di dalam kitab beliau Futuhatur Rabbaniyah. Ini salah satu yang menunjukkan dalil bahwasanya memang kita tuh dianjurkan untuk berzikir di tempat-tempat yang memiliki sejarah. Salah satu yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Allan adalah Syekh Ibn Allan adalah kita tuh berzikir di Gua Hira. Nah, ketika kita datang ke Gua Hira, kita dianjurkan untuk berzikir di dalam Gua Hira. Karena Gua Hira itu adalah tempat di mana Rasulullah itu menerima wahyu. Nah, begitu pun juga di dalam Al-Qur'an pun ada. Ini kan kadang-kadang ada sebagian orang yang mereka tuh mendustakan yang namanya mengambil keberkahan. Padahal di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang dalil atau hujjah yang mengatakan bahwasanya boleh untuk orang itu mengambil keberkahan. Apa ya? Nih coba kita buka ayatnya. Supaya pian tahu di dalam surah Maryam, coba pian buka dalam surah Maryam kalau seandainya pian memiliki HP misalnya kan, atau di gadget masing-masing. Ulun buka Al-Qur'annya supaya bujur-bujur yakin dengan bacaannya. Di dalam surah lain, di dalam surah Al-Imran. Di dalam surah Al-Imran ayat 37. Coba pian buka kalau seandainya pian memiliki HP. Surah Al-Imran ayat 37. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa." Nah, ketika itu kan Sayyidah Maryam itu kan dirawat dan diasuh oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini hitungannya adalah keluarga dari mamanya Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam itu memiliki saudari perempuan, yang saudari perempuan itu menikah dengan Nabi Zakaria. Kayak apa itu hitungan bahasa Indonesia dia? Pokoknya intinya keluarga berkaitan. Karena mama daripada Sayyidah Maryam ini memiliki hubungan ipar dengan Nabi Zakaria. Jadi ketika itu Nabi Zakaria ini adalah sosok yang merawat dan mengurusi Sayyidah Maryam. Ketika Nabi Zakaria itu masuk ke dalam tempat ibadahnya, karena Sayyidah Maryam itu memiliki satu tempat yang dikhususkan untuk beliau beribadah, itu Sayyidah Maryam. Ketika beliau masuk, Nabi Zakaria ini masuk ke dalam tempat yang dipakai untuk Sayyidah Maryam ini berkhulwat atau menyendiri atau beribadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Ketika itu Nabi Zakaria menemui di dalam tempat tersebut ada satu makanan. Antik nih. Dan di dalam tafsir, kalau seandainya pian buka tafsir, makanan itu adalah makanan yang kadang mungkin ditemui di dalam musim tersebut. Misalnya, kalau seandainya Nabi Zakaria itu masuk di dalam musim panas, maka yang buah atau makanan yang ada di dalam tempat tersebut adalah makanan yang cuma ada didapati di dalam musim dingin. Begitupun kalau seandainya Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat tersebut dalam keadaan musim dingin, maka makanan yang di dalam itu adalah makanan yang cuma ditemui dalam keadaan musim panas. Artinya ini langka nih makanan nih. Maka ketika setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke dalam tempat tersebut, Nabi Zakaria itu mendapati itu ada makanan di dalam tempat tersebut. Maka ketika masuk Nabi Zakaria dan mendapati makanan tersebut, maka Nabi Zakaria bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hada." Ujar Nabi Zakaria, "Wahai Maryam, ini kira-kira di mana kamu mendapati makanan ini?" Maka ujar Sayyidah Maryam, qalat huwa min indillah. Ujar Sayyidah Maryam, ini adalah semata-mata dari Tuhanku. Artinya Allah yang memberikan langsung. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungannya. Terserah Allah. Makanya kan ketika Hatim al-Asam ditanya, ketika itu satu kali Hatim al-Asam pernah ditanya, ujar orang kepada Hatim al-Asam, ujar orang min aina ta'kul. Ujar orang tersebut bertanya kepada Hatim al-Asam, wahai Hatim al-Asam, kira-kira di mana dapat rezeki untuk makan?
Maka ujar Hatim al-Asam menjawab dengan firman-Nya Allah Ta'ala, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiquna la yafqahun. Ujar Hatim al-Asam menukil firman-Nya Allah Ta'ala, ujar Allah di dalam Al-Quran, maka hanya apa, dan dengan perbendaharaan Allah itu, langit dan bumi itu adalah perbendaharaan Allah, ujar Allah. Langit dan bumi itu semua adalah perbendaharaan Allah, dan hanya orang-orang munafiklah yang tidak menyadari itu, ujar Allah. Itu jawaban Hatim al-Asam kepada orang yang bertanya dari mana beliau itu mendapatkan rezeki. Nah itu. Nah, jadi ketika itu ujar Sayyidah Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki sekehendak Allah dan tanpa ada bilangan tertentu, tanpa batas pun Allah ada masalah memberikan kepada hambanya. Maka di dalam mihrab itu nih, Allah coba perhatikan di dalam ayat selanjutnya, ujar Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah ujar Allah, da'a Zakaria rabbah, Allah, Nabi Zakaria itu bermunajat dan meminta kepada Tuhannya di tempat yang dipakai oleh Sayyidah Maryam bermunajat. Karena saat itu Nabi Zakaria itu belum dikaruniai anak, umur sudah lumayan, ketika itu sudah mendekati, sudah hampir dikatakan itu mustahil untuk mendapatkan anak. Tapi ketika itu Nabi Zakaria itu kada putus asa, maka beliau mencoba mengambil keberkahan dari tempat yang dipakai ibadah oleh Sayyidah Maryam. Dipakailah tempat tersebut, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria bermunajat meminta kepada Tuhannya. Qala, coba perhatikan, setelah bermunajat di tempat itu, padahal sebelumnya Nabi Zakaria itu kada pernah putus berdoa, senantiasa berdoa mendapatkan anak, cuman belum lagi diberikan oleh Allah. Sampai akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa di tempat yang dipakai oleh Sayyidah Maryam berdoa. Maka setelah itu Allah langsung menjawab munajat daripada Nabi Zakaria. Ujar Allah, qala, ujar nih permintaan Nabi Zakaria. Ujar Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan pang kepada ulun ini keturunan yang baik. Itu permintaan Nabi Zakaria. Coba pian perhatikan, permintaan Nabi Zakaria itu satu aja, anak atau keturunan yang baik itu aja, keturunan yang baik. Maka setelah itu Allah menjawab, fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Padahal saat itu Nabi Zakaria itu belum tuntung lagi, masih rahatan sembahyang, belum lagi berjauh dari tempat itu. Setelah bermunajat belum berjauh dari tempat itu, tapi Allah langsung menjawab apa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka, bahwasanya Allah itu memberikan kamu kabar gembira bi Yahya, dengan anak yang bernama Yahya. Satu dah, artinya permintaan dapat dah anak. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Kada cukup di situ, dan ketika itu Allah menjanjikan anak tersebut adalah anak yang ketika itu akan membenarkan agama Allah. Artinya ketika itu anak tersebut adalah anak yang beriman kepada Allah. Itu dua deh. Padahal permintaannya cuma mendapatkan keturunan yang baik, tapi diberikan anak dan dipastikan oleh Allah anak itu adalah anak yang beriman dengan Allah. Wa sayyidan, dan akan menjadi pemimpin. Ayo. Ditambah lagi wa hasura wa nabiyyan minas salihin, dan ini akan menjadi nabi minas salihin, dari kalangan orang-orang soleh. Coba pian perhatikan, permintaan Nabi Zakaria itu cuma mendapatkan keturunan yang baik. Tapi Allah ketika permintaannya adalah mendapatkan keturunan yang baik, Allah memberikan anak yang namanya Yahya, nabi iman kepada Allah, wa sayyidan, dan menjadi pemimpin, artinya menjadi panutan, wa hasura, dan anak seorang yang bisa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, wa nabiyyan, dan menjadi nabi minas salihin, dari kalangan orang-orang soleh. Nah, itulah salah satu dalil yang menyampaikan bahwasanya ini adalah salah satu dalil dianjurkannya kita untuk mengambil keberkahan di tempat-tempat orang soleh. Mudah-mudahan kita pun sebagaimana kita berduduk, sebagaimana orang-orang bahari berduduk di tempat-tempat seperti ini, sebagaimana sahabat itu pernah berduduk di tempat-tempat yang seperti ini, mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan yang soleh soleha, dan mudah-mudahan pada
pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kampung kita dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, melapangkan segala urusan kita, memurahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan baik, dan mudah-mudahan kita pun pada akhirnya meninggal dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi sihatin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ulma ladunya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.